Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Besin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Turning Red. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan di mana seorang gadis berusia 13 tahun bernama Mei datang ke sekolah dan bertemu dengan tiga sahabatnya, yaitu Maryam, Priya, dan Abi. Mei adalah gadis yang giat dalam semua hal. Kemudian scene berlanjut saat mereka pulang sekolah dan melihat seorang laki-laki bernama Devon yang sedang menjaga toko. Ketiga sahabat Mei kagum dengan ketampanan Devon tetapi tidak dengan Mei. Scene pun berlanjut saat Mei dalam perjalanan pulang ke rumahnya, di mana rumahnya berdekatan dengan kuil keluarga Lee. Mei pun membantu ibunya sebagai asisten pengurus kuil. Kemudian Mei bertemu ibunya dan berdoa bersama di dalam kuil dan berterima kasih kepada leluhurnya yang sudah menjaganya. Scene berlanjut saat Mei dan ibunya mendampingi para pengunjung kuil dan menjelaskan bahwa kuil tersebut adalah salah satu kuil tertua dan paling unik di Toronto. Kemudian mereka pulang untuk makan malam. Saat Mei ke kamarnya dan mengerjakan tugas, tiba-tiba Mei tidak sengaja menggambar wajah Devon dan diam-diam mengaguminya. Mei pun panik saat ibunya datang ke kamarnya dan melihat buku yang berisi gambar-gambar Devon. Ibunya pun marah saat melihat gambar lelaki tersebut. Kemudian ibunya sadar bahwa lelaki itu adalah pramuniaga di Daisy Mart. Mereka pun langsung mendatangi Devon. Ibunya pun memarahi Devon yang tidak tahu apa-apa. Atas kejadian itu, Mei malu dan keesokan harinya ia bangun tidur dan melihat dirinya berubah menjadi panda merah. Mei yang panik pun membuat orang tuanya bertanya-tanya tentang masalah yang dialami Mei. Mei pun langsung bergegas untuk menenangkan diri, berharap ia bisa berubah kembali. Kemudian scene berlanjut saat ibunya Mei mengantar ke sekolahnya. Saat di sekolah ia bertemu dengan sahabatnya dan sahabatnya memberitahukan bahwa Tyler telah menyebarkan kejadian di Daisy Mart. Mei pun marah pada Tyler dan masuk ke dalam kelas. Saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba ia melihat ibunya diam-diam memperhatikannya di luar kelas. Mei yang panik langsung berubah menjadi panda merah dan berlari ke rumahnya. Saat itu juga ibunya mengetahui bahwa Mei sudah menjadi panda merah seperti dirinya dahulu. Mei pun menanyakan pada orang tuanya tentang hal tersebut. Ibunya pun mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya. Ibunya juga mengatakan Mei bisa sembuh dengan cara melakukan ritual di bulan merah. Scene berlanjut saat sahabat Mei datang diam-diam melalui jendela kamar Mei. Mei tidak ingin temannya melihat dirinya yang menjadi panda merah. Saat Abi memberitahukan Mei tentang konser boyband Fortune, Mei yang tertarik dengan konser itu langsung membawa temannya ke kamar. Dan teman-temannya pun menanyakan hal yang dialami Mei. Mei pun menjawab bahwa ini adalah genetika dari ibunya dan akan sembuh pada akhirnya. Mei pun menanyakan kapan konser Fortune diadakan. Abi menjawab konser tersebut akan diadakan tanggal 18. Mei pun kecewa karena tanggal tersebut ia belum sembuh. Sahabatnya pun mencoba menghibur Mei dengan cara bernyanyi bersama. Scene berlanjut saat Mei meminta izin pada orang tuanya untuk bisa pergi ke konser Fortune. Akan tetapi ibunya melarang Mei untuk pergi ke sana dengan alasan ia bisa berubah menjadi panda kapan saja. Kemudian ibu dari ibunya menelpon dan menanyakan tentang keadaan Mei dan berniat untuk datang ke rumahnya. Scene berlanjut saat Mei dan sahabatnya memikirkan cara agar mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli tiket konser Fortune. Tanpa sengaja teman sekolah Mei yang lainnya melihat Mei menjadi panda. Mereka pun menyukai hal tersebut. Saat itu juga mereka memanfaatkan panda Mei untuk mendapatkan uang. Kemudian scene berlanjut saat Tyler meminta bantuan agar Mei datang ke acara ulang tahunnya. Awalnya Mei menolak, akan tetapi ia tidak ingin ibunya tahu tentang rencana Mei untuk pergi ke konser. Dan akhirnya Mei pun menyetujuinya. Saat Mei ingin ke acara ulang tahun Tyler, tiba-tiba keluarga besarnya datang untuk melihat keadaan Mei yang sudah diketahui oleh mereka. Mei pun berusaha mencari alasan agar bisa keluar dari rumahnya. Saat bersamaan, Tyler dan teman-temannya menunggu Mei untuk hadir. Akhirnya Mei hadir dan menghibur mereka dengan pandanya. Scene pun berlanjut saat ibunya mengecek Mei di kamar dan melihat ada tumpukan rencana di bawah kolong tempat tidur. Seketika ibunya melihat Mei sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian scene berlanjut saat Mei dan sahabatnya tanpa sengaja mendengar radio tentang tanggal konser Fortune yang diadakan tanggal 25, di mana tanggal tersebut bersamaan dengan ritual Mei. Mei pun kecewa dan membuat acara Tyler kacau.
Saat itu juga ibu Mei memarahi sahabatnya karena telah memanfaatkan Mei. Setelah kejadian itu, sahabatnya pun kecewa dan pergi ke konser Fortune tanpa Mei. Film pun berlanjut saat ritual dimulai. Saat Mei masuk ke dalam sebuah hutan untuk melepas pandanya, tiba-tiba ia teringat dengan kenangan bersama pandanya dan membuat ritual gagal. Mei pun memberitahukan kepada keluarga dan ibunya untuk mempertahankan pandanya dan berlari untuk menghadiri konser Fortune. Ibunya yang sangat kecewa pada Mei langsung berubah menjadi panda raksasa. Saat itu juga ibunya menjemput Mei di konser tersebut. Saat boyband Fortune ingin tampil, tiba-tiba ibu Mei datang dan mencari Mei. Mei pun berlari dan bertemu keluarganya yang sedang menghentikan ibunya. Kemudian saat Mei ditangkap oleh ibunya, Mei berubah menjadi panda dan mulai mengalihkan perhatiannya untuk melanjutkan ritualnya. Saat ibunya terjatuh, Mei dan semua keluarganya berubah menjadi panda merah untuk menarik ibunya ke dalam lingkaran agar ritual berhasil. Scene berlanjut saat mereka berada di sebuah hutan. Mereka pun melepas satu persatu panda mereka kecuali Mei yang ingin mempertahankan pandanya. Di akhir scene, Mei dan ibunya kembali berdamai dan melakukan aktivitas sebagai asisten pengurus kuil. Dan Mei pun menghibur pengunjungnya dengan panda merah yang sangat menggemaskan. Film Turning Red pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.